Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami ya Bapa, biarlah kami dapat duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa permohonan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap ya? Kakak akan bercerita tentang Paulus dan Barnabas diutus. Kakak akan memperlihatkan 3 orang dari cerita yang lalu. Kalian masih ingat nama mereka? Yang pertama, Ananias, Saulus, Barnabas. Dari ketiganya ini, kepada siapa Tuhan pernah berbicara secara langsung? Ananias dan Saulus. Kakak akan memperlihatkan peta. Wow, petanya ini rumit ya. Tapi kakak akan perkecil. Nah, kelihatan ya? Di kota mana Ananias bertemu Saulus? Damsyik. Di kota mana Barnabas menjadi sahabat Saulus? Yerusalem. Di kota mana Saulus pergi sesudah mendapat ancaman di Yerusalem? Tarsus. Hari ini kita akan mendengar bagaimana Saulus bertemu lagi dengan salah satu dari 2 temannya tadi dan tugas yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Nah, ini ada gambar Saulus. Dulu dia orang jahat, tapi sekarang sudah menjadi orang yang baik. Ya, dia sudah bertobat. Oh, dia bertemu dengan Barnabas. Barnabas orang yang baik, penuh dengan roh, dan dia beriman kepada Tuhan. Pada suatu malam, seorang bapa di kota Yerusalem nampak sibuk sekali. Ia melipat baju-baju dan menaruhnya ke dalam tas. Kemudian ia berjalan ke sana kemari sambil mengingat-ingat apalagi yang perlu dibawa. Siapakah ia? Ia adalah Barnabas. Ia seorang pengikut Tuhan Yesus yang setia dan baik hati. Ia mengemasi barang-barangnya untuk pergi ke tempat yang jauh. Mukanya berseri-seri. Mengapa ia kelihatan bersukacita sekali? Kabar yang baik datang dari kota besar Antiokhia. Di kota ini beberapa orang bertobat dan telah dibaptis. Sekarang ada sekelompok orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka berbakti bersama seperti orang percaya di Yerusalem. Mereka juga berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Baik, jika salah seorang di antara kita pergi mengunjungi orang percaya di Antiokhia, kata pemimpin jemaat di Yerusalem. Orang-orang setuju untuk mengutus Barnabas. Itulah sebabnya Barnabas berkemas siap untuk pergi. Perjalanan ke Antiokhia cukup jauh. Barnabas berjalan selama beberapa minggu bersama teman-teman lainnya. Akhirnya mereka tiba di kota yang besar dan ramai, yaitu Antiokhia. Tuhan memimpin Barnabas ke tempat orang-orang percaya berbakti.
Waktu mereka mendengar bahwa Barnabas datang dari Yerusalem, mereka menerimanya dengan sukacita. Barnabas senang melihat mereka memberitakan Injil di kota mereka yang besar. Ada begitu banyak orang ingin belajar mengenai Tuhan Yesus. Sehingga Barnabas tidak pulang ke Yerusalem. Ia tinggal di Antiokhia dan menolong mengajar firman Tuhan kepada orang-orang yang baru percaya. Pada saat ia sibuk mengajar, tiba-tiba Barnabas teringat Saulus. Aku akan pergi ke Tarsus dan mencari Saulus, pikirnya. Kita bisa bekerja sama untuk mengajar dan memberitakan Injil di Antiokhia. Pikiran itu datang dari Tuhan. Tuhan ingin supaya Barnabas dan Saulus bekerja sama. Barnabas ke Tarsus dan mencari Saulus. Barnabas menemui Saulus di rumahnya, sibuk membuat tenda. Barnabas berkata kepada Saulus, "Mari, ikutlah denganku ke kota Antiokhia. Di sana banyak orang yang baru percaya yang ingin belajar firman Tuhan. Kita bisa bekerja sama untuk mengajar mereka." Saulus sangat senang bertemu dengan Barnabas, temannya. Ia bersedia meninggalkan pekerjaannya membuat tenda dan ikut dengan Barnabas ke Antiokhia. Di sana mereka berdua mengajar firman Tuhan bersama-sama guru Injil yang lain. Tidak lama mereka menjadi pemimpin jemaat yang dikasihi dan dihormati. 1 tahun telah berlalu. Banyak orang kafir diselamatkan dan jemaat mereka menjadi besar. Untuk pertama kalinya orang percaya disebut Kristen. Menurut kamu, apakah Barnabas sudah lupa akan jemaat di Yerusalem? Tidak. Ia tetap berdoa untuk orang-orang Kristen di Yerusalem. Barnabas juga menceritakan kepada orang Kristen di Antiokhia tentang orang Kristen di Yerusalem. Mereka saling mendoakan meskipun mereka belum saling mengenal. Pada suatu hari, para pemimpin jemaat di Antiokhia berkumpul lagi untuk berbakti. Mereka berpuasa, artinya mereka tidak makan sama sekali. Mereka hanya berdoa, menyembah Tuhan, dan membaca firman-Nya. Mereka ingin mengetahui kehendak Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada mereka, "Biarkan Barnabas dan Saulus pergi dan melakukan pekerjaan yang aku tentukan untuk mereka." Pekerjaan apa yang ditentukan Tuhan untuk mereka? Saulus sudah tahu dan ia memberitahu mereka. Ananias di Damsyik berkata bahwa Tuhan akan mengutus saya kepada orang yang belum pernah mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan ingin Barnabas juga pergi. Para pemimpin jemaat mendengarkan dengan sungguh-sungguh perkataan Saulus. Mereka sangat mengasihi Barnabas dan Saulus yang telah mengajar mereka berdoa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak ingin membiarkan Barnabas dan Saulus pergi. Tetapi di atas semuanya, mereka ingin melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mereka meletakkan tangan di atas Barnabas dan Saulus dan berdoa. Mereka mengutus Barnabas dan Saulus untuk membawa kabar baik ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepada Barnabas dan Saulus. Adik-adik, sama seperti Barnabas dan Saulus, Tuhan punya rencana yang baik untuk kalian masing-masing. Berdoalah kepada Tuhan agar Ia menyatakan apa yang ingin kamu lakukan. Mintalah agar Tuhan memimpin hidupmu selangkah demi selangkah. Mintalah agar Tuhan menolongmu belajar dengan baik,
Suatu saat kamu akan menjadi bijak dan bisa melayani Tuhan di negaramu, Indonesia, dalam banyak hal. Tuhan mungkin akan memanggil beberapa di antara kalian untuk pergi ke negara lain dan mengajar orang lain tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di sini dulu. Minggu depan dilanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dari Mazmur 27 ayat 11a sebagai ayat hafalan. Mazmur 27 ayat 11a. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 11a. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Biarlah ayat ini sebagai permohonan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan jalan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah. Pada hari ini Tuhan, kami ingin seperti Barnabas dan Saulus yang menjadi orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Biarlah begitu juga dengan kami Tuhan, biarlah kami boleh mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami untuk kami dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.